Semuanya, kelas A juga. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah nih, bentar ya, ini lagi presentasi. Oke, teman-teman semuanya. Alhamdulillah di sini kita bergabung dengan kelas kelas A dan kelas B. Mohon izin untuk kelas presentasi hari ini akan dimulai dulu dari kelas A. Mangga disilahkan kepada kelas A yang presentasi hari ini. Baik, Teh Isma. Sebelumnya saya mau cek dulu teman-teman kelas A ini yang sudah masuk ya. Yang pertama, yang belum presentasi itu ada Pak Dikdik, kemudian ada Riz, kemudian Teh Azikri, Pak Budi, dan Teh Ike, ada 5 orang. Nah, ini kebetulan yang kelima ini belum ada di sini, Teh Isma. Nah, barangkali dari teman-teman kelas B yang akan presentasi, barangkali ada yang sudah hadir di ruang meeting Zoom ini. Mohon maaf, masih di mute. Oke, Oke, alhamdulillah sudah ada Micarni. Saya persilahkan dulu kepada Teh Rizky Fadila untuk presentasi pertama. siap. Matur nuhun. Sebelumnya ada yang bisa share screen? Mohon izin teman-teman semuanya, sebelumnya ada yang bisa membantu Teh Rizky Fadila untuk share screen. Karena saya ini masih menggunakan HP ya, mohon maaf Teh Rizky Fadila jadi gak bisa. Yang lainnya apakah ada yang menggunakan laptop dan bisa share screen? Boleh dijapri dulu Teh, filenya, mungkin nanti saya coba download ya. Oke, mangga. Terima kasih sebelumnya. Sudah dikirim, Miss? Oke, kita tunggu sebentar dulu ya teman-teman untuk memproses PPT dan presentasinya Teh Rizky Fadila. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, terima kasih Miss. Mangga Teh Rizky Fadila. Oke, sebelum dimulai, mohon diperhatikan dulu. Untuk MPIB yang belum tampil, siapa saja? Selain ini, Rizky Fadila, Bu Rizky Fadila. Teh Winda sama kalau nggak salah Kang Jenal, Pak. MPIB, Jenal, dengan siapa? Winda, kalau nggak Winda. salah. Orangnya ada nggak sekarang? Teh Winda, Kang Jenal bisa melambaikan tangan ataupun membuka kameranya dan suaranya. Kalau MPIA itu siapa aja, Bu
Carni, ada 5 ya, 5 orang. Iya, 5 orang. Pak Dik-Dik, kemudian Pak Budiman, kemudian Kang Zikri, kemudian Kang Daris, kemudian Teh Ike. Silakan MPI B dulu deh yang ada. Dimulai. Rizky. Sok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya yang saya hormati Dr. Pengampu, Bapak dosen kita, Bapak Dr. Haji Mulyawan, SMAG, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, saya pada ingin mempresentasikan tentang hasil artikel penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS di Mandua Kota Bandung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, memaparkan tentang abstrak dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dana BOS di Mandua Kota Bandung yang didukung oleh media sebagai alat informasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses kondensasi, penyajian, verifikasi data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa di Mandua Kota Bandung, penerapan transparansi dan akuntabilitas dilakukan dengan baik dan memuaskan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan yang berharga terkait dengan pengelolaan dana BOS dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat di institusi pendidikan tersebut. Selanjutnya, yaitu pendahuluan. Lembaga pendidikan yang menjalankan praktik transparansi dan akuntabilitas tentunya memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat secara luas. Keterbukaan dan ketersediaan akses terhadap informasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, sekolah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan kebijakan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyusun kebijakan. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Mandua Kota Bandung dengan informan yang utama yaitu bendahara sekolah. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengelolaan dana BOS dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan beberapa metode: wawancara, dokumentasi, dan metode observasi. Nah, wawancara yang digunakan untuk mendapatkan pandangan dana informasi tentang informasi, maksudnya langsung dari bendahara tentang pengelolaan dana BOS, terus metode dana BOS di sekolah, ada beberapa metode yaitu metode dokumentasi digunakan untuk mengakses dokumen dan arsip terkait pengelolaan dana BOS yang di sekolah. Terus ada metode observasi yaitu untuk mengamati proses fisik praktik yang terjadi dalam pengelolaan dalam dana BOS di Mandua Kota Bandung. Selanjutnya
yaitu pembahasan transparansi pembiayaan pendidikan atau dana BOS di Madua Kota Bandung melalui aplikasi CSN yang langsung terhubung dengan pusat. Lalu untuk pelaporan kepada orang tua ada TV yang biasa langsung disaksikan oleh tamu atau orang tua wali murid untuk melihat perkembangan realisasi dana BOS melalui TV pada ruang TU atau ruang tunggu yang disediakan di Mandua Kota Bandung. Dan berdasarkan hasil penelitian, data-data arsip bendahara untuk keuangan komite biasanya pihak sekolah melakukan rapat orang tua pada saat pelajaran baru untuk laporan transparansi orang tua realisasinya seperti apa. Nah, untuk apa biasanya disaksikan di TV madrasah sekolah. Jadi laporan akhir bulan ataupun awal bulan biasa dilakukan di LPJ, di Sprint, Smart PJA, Imonef, dan aplikasi-aplikasi inilah yang merupakan pelaporan tentang keuangan pendidikan. Nah, selanjutnya ada anggaran tentang dana BOS di anggaran dana BOS 2023 di Mandua Kota Bandung. Nah, ini adalah merupakan anggaran pendapatan dari pemasukan dan pengeluaran dari anggaran Mandua Kota Bandung. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, anggarannya berapa, realisasinya berapa, pendapatannya, pembelanjaannya. Nah, ini bentuk dari transparansi dari Mandua Kota Bandung. Nah, selanjutnya next. Nah, ini adalah bentuk dari apa namanya? Ketepatan ya, ketepatan kecepatan atau dari tanggung jawab atau yang disebut dengan ini adalah dari Klasmen Tanginas Award KPPN Bandung 2 ketepatan dan kecepatan pencapaian LPJ Bendahara pengeluaran tahun 2023. Nah, jadi Madrasah Man Aliyah 2 Kota Bandung ini mendapatkan peringkat ke-7 di Kota Bandung. Nah, ini membuktikan bahwa Man 2 Kota Bandung ini adalah akuntabilitasnya. Nah, yang slide awal itu adalah transparansi dari Man 2 Kota Bandung. Yang kedua slide yang sekarang adalah menunjukkan bahwa akuntabilitas atau tanggung jawab dari Man 2 Kota Bandung mengenai tentang bendahara pengeluaran anggaran 2023 menempati peringkat ke-7 se-Kota Bandung mengenai ketepatan dan kecepatan penyampaian LPJ bendahara. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian penerapan transparansi pembiayaan pendidikan atau dana BOS, Mandua Kota Bandung melalui aplikasi CSN yang langsung terhubung dengan pusat, lalu pelaporan kepada orang tua, ada TV yang biasa dilakukan disaksikan oleh tamu atau orang tua wali murid untuk melihat perkembangan realisasi dana BOS melalui TV pada ruang tamu TU. Nah, akuntabilitasi dari pembiayaan atau keuangan Mandua Kota Bandung selalu melakukan pelaporan tanggung jawab secara kontinu awal bulan dan akhir bulan dapat dilihat dari pelaporan LPJ dan ketepatan dan kecepatan pencapaian LPJ menduduki peringkat ke-7 se-Kota Bandung Klasmen Tanginas Awards KPPPN Bandung 2 ketepatan dan kecepatan penyampaian LPJ Bendahara pengeluaran tahun anggaran 2023. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Rizky Fadila yang telah memberikan hasil mini riset atau presentasinya pada pagi hari ini. Oke, kemudian insya Allah sekarang akan dilanjut oleh saya sendiri sebagai presentasi kedua. Isma Sofia Tusadia, boleh dibantu Miss Yarni untuk
PPT-nya di share screen. Halo, apakah ada Miss Charni di sini? Terlempar kayaknya Teh Isma. Oh, sebentar. Kang Rohmat, mohon maaf, boleh izin minta bantuan dulu untuk share screen nggak? Itu baru masuk lagi. Oke. Sudah muncul, Teh? Alhamdulillah sudah, Miss. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini insya Allah saya akan membawakan hasil mini riset saya dengan berjudul tentang penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas di MA Asadah. Di sini ada beberapa poin penting yang harus kita highlight. Yang pertama yaitu ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat ada hasil temuan dan pembahasan, dan yang kelima ada simpulan. Kita paparkan insya Allah satu persatu. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas di Satuan Pendidikan MA Saadah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas di Satuan Pendidikan MA Saadah sudah berjalan alhamdulillah dengan lancar dan baik dan sudah sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Kementerian Agama melalui Penmad, serta untuk akuntabilitas tata kelola pembiayaan dibuatkannya laporan pertanggungjawaban dan nantinya ditransparansikan dengan dan nantinya ditransparansikan dengan melibatkan stakeholder serta komite pengurus yayasan orang tua siswa. Dapat disimpulkan bahwa penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas di MA Asada sudah sesuai dengan arahan pemerintah. Oke, kemudian yang kedua ada pendahuluan. Dalam agama Islam, akuntabilitas berarti bahwa seseorang bertanggung jawab kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka lakukan kepada Allah. Selain dari itu, dari sudut pandang Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Jadi transparansi ini lebih ke bagaimana kita memberikan konseptual antara kejujuran dan data yang ada untuk menyampaikan informasi dengan benar. Orang yang menyampaikan harus jujur. Nah, ini menurut pendapat Anissa tahun 2023. Adapun konsep transparansi dalam Islam sebagai berikut. Bahwa konsep transparansi dalam Islam sebagai organisasi bersifat terbuka kepada muzaki atau seluruh fakta yang terikat dengan aktivitas termasuk informasi keuangan harus mudah pihak dan berkepentingan terhadap informasi tersebut. Yang kedua, informasi harus diungkap secara jujur, lengkap, dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan. Dan yang ketiga, pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Nah, ini transparansi menurut Islam bahwasannya transparansi itu harus dijabarkan secara detail dan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga itu ada boleh di next Miss Cerny? Oke.
Yang ketiga ada penguatan tata kelola pembiayaan menuju transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana itu penguatan tata kelola pembiayaan menuju transparansi dan akuntabilitas? Nah, termasuk transparansi biaya, penggunaan dana yang jelas, kebijakan penghapusan atau bentuk biaya, pengawasan independen, keterlibatan pemangku kepentingan, evaluasi, dan rutin pelatihan dan kesadaran. Jadi, penguatan tata kelola biaya akuntabilitas itu yaitu bagaimana cara tata kelola kita tentang bagaimana tata cara kelola kita menguatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif untuk mencari teori. Ciri utama metode penelitian ini adalah penelitian langsung terlibat di lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori laki pelaku, mengamati fenomena, mencatat dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, dan menekankan pada observasi alami. Ini menurut Maprase and Suyuti tahun 2019. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian di sini ada hasil temuan dan pembahasan. Di sini ada 3 poin penting yang harus kita headline atau harus kita catat. Yang pertama yaitu perencanaan penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas di satuan pendidikan MA Saadah. Yang kedua ada kebijakan tata kelola pendidikan yang diterapkan di satuan pendidikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di MA Saadah. Dan yang ketiga ada hambatan atau tantangan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola biaya satuan pendidikan di MA Saadah. Kemudian di sini ada poin yang pertama, yaitu perencanaan penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas di satuan MA Saadah. Adapun hasil wawancara yang dilakukan di MA Saadah, bahwasannya perencanaan penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas di satuan pendidikan adalah diadakannya rapat Dewan Pendidik yang melibatkan komite, Dewan Guru, serta orang tua siswa. Hal ini dilaksanakan setiap awal tahun semester, minimal 2 kali dalam setahun. Adapun menurut Rusdiana tahun 2019 bahwasannya penguatan tata kelola biaya pendidikan merupakan upaya untuk mengelola dan mengatur pengeluaran serta sumber daya dalam sistem pendidikan serta efisiensi, transparan, dan bertanggung jawab sumber dana murni dari dana BOS dan BPU atau Badan Pendidikan Universal. Kemudian ada kebijakan tata kelola biaya pendidikan yang diterapkan di Satuan Pendidikan MTS MA Saadah. Kebijakan ataupun praktik tata kelola yang diterapkan di Satuan Pendidikan khususnya di MA Saadah sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Kementerian Agama melalui Penmad. Pendidikan hanya menjalankan kebijakan tersebut dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang diperiksa oleh pihak-pihak terkait, baik komite, pengurus yayasan, maupun pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, khususnya Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Sumedang. Nah, di sini ada, mungkin saya tidak catatkan di PPT tentang dana pengeluaran BOS dari tahun 2022 sekitar Rp181.500.000 dengan saldo akhir Rp200.000. Kemudian ada hambatan atau tantangan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola biaya satuan pendidikan di MA Saadah. Ada beberapa hambatan, namun alhamdulillah kata narasumber bahwasannya dengan seiringnya berjalannya waktu hambatan itu terselesaikan dengan baik. Yang diharapkan yakni dengan adanya LPJ yang dilaksanakan satuan pendidikan khususnya dalam rangkaian transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pembiayaan sebagai implementasinya melalui teknologi informasi dengan sistem semua LPJ melalui aplikasi online. Adapun peran serta stakeholder serta pemerintah, Kemenag, sekolah, ortu siswa, dan masyarakat menginformasikan melalui media maupun melalui rapat dan musyawarah demi tercapainya transparansi dan pembiayaan pendidikan.
Kemudian ada simpulan. Simpulan dari beberapa hal yang telah Isma presentasikan tadi adalah bahwasannya penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas di Satuan Pendidikan MA Saadah sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Kementerian Agama melalui Penmad, serta untuk akuntabilitas tata kelola pembiayaan dibuatkannya laporan pertanggungjawaban dan nantinya ditransparisasikan dengan melibatkan stakeholder seperti komite, pengurus yayasan, orang tua siswa, dan dapat disimpulkan bahwa penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas di MA Saadah sudah sesuai dengan arahan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada quotes, boleh ditampilkan. Whether an institution is a good or bad defense in the organization of its accountability reporting system. Bahwasannya baik buruknya suatu lembaga tergantung bagaimana laporan pertanggungjawaban dari sekolah atau lembaga institusi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Kemudian mungkin saya tidak akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu, tapi akan dilanjutkan ke kelas A. Mohon izin kelas A, siapa yang sekarang presentasi pertama? Insya Allah saya mungkin ya. Boleh disilakan Pak Dik Firman Sidik untuk memberikan hasil penelitian yang telah dilakukannya. Alhamdulillah. Dik, boleh saya dulu Pak Dik? Oh gitu, oke siap. Mangga mungkin Pak Budi dulu ya. Ya, saya ini ada yang harus diselesaikan. Share screen, bentar, share screen dulu ya. Baik, mohon maaf Ya. keluar, barusan ngedownload dulu. Selanjutnya mungkin Pak Budiman. Oh iya, sudah Ya, bisa. baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Mulyawan dan juga kawan-kawan semuanya yang hadir dalam Zoom ini. Pada kesempatan ini saya melanjutkan presentasi. Jadi judul yang saya bawakan adalah efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Studi kasus di MTS Miftahul Huda Bandung. Bentar ini. Nah, ini apakah tampilannya keluar gitu ya? Tampil ya? Keluar Bapak, Baik. sudah ada. Baik, terima kasih. Abstraknya ya, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan di MTS Miftahul Huda Bandung tahun anggaran 2022. Jumlah informan sebanyak 6 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif pendekatan kualitatif dengan komponen utama yaitu reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan berasal dari berbagai sumber sebesar 484.942.500. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dimulai dari perencanaan dengan acuan rancangan kegiatan dan anggaran madrasah atau RKAM. Selanjutnya direalisasikan pada penggunaannya secara efektif dan efisien. Pengertian efektif menurut Mardiasmo 2009,
efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan hasil guna. Jadi efektivitas itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam pencapaian tujuan. Jadi sesuatu itu disebut efektif ketika tujuannya tercapai. Ya. Jadi kalau tujuan tercapai maka disebut efektif gitu. Artinya sebaliknya, jika tujuan tidak tercapai maka tidak efektif. Nah, kemudian efisien. Efisien adalah sebuah perbandingan terbaik. Perbandingan yang dimaksud adalah antara output hasil laba dengan sumber yang digunakan dan input atau masukan, dan juga hasil optimal yang dicapai melalui penggunaan sumber daya yang terbatas menurut SP Hasibuan. Jadi intinya efisiensi itu adalah hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan. Jadi sekali lagi, kalau efektivitas itu adalah keberhasilan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi itu adalah hasil optimal yang dicapai dalam pencapaian tujuan. Nah, sehingga dalam efektivitas pembiayaan disebut pembiayaan itu efektif ketika antara perencanaan dengan pembiayaan yang ada, antara pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, kemudian disesuaikan dengan perencanaan anggaran itu berhasil mencapai tujuan. Artinya kegiatan atau rancangan kegiatan pembiayaan itu mampu memberikan anggaran itu mampu membiayai kegiatan. Nah, itulah. Jadi efektif itu ketika sebuah anggaran mampu membiayai sebuah kegiatan sampai tuntas, sampai selesai. Nah, sedangkan efisiensi pembiayaan adalah ketika anggaran yang disediakan, kemudian kegiatan yang dilaksanakan, semua terlaksana secara efisien, secara optimal. Bahkan mungkin bisa jadi melampaui harapan begitu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di studi kasus di MTS Miftahul Huda Bandung, jadi kalau kita perhatikan sumber pembiayaan MTS Miftahul Huda itu terdiri dari satu, dana bantuan BOS pemerintah pusat yang pertama. Jadi hasil wawancara dengan kepala sekolah dan juga dengan bagian bendahara keuangan bahwa sumber pendanaan MTS Miftahul Huda itu satu dari bantuan BOS pemerintah pusat, kemudian yang kedua uang pangkal siswa, yaitu uang yang dibayarkan ketika siswa itu masuk mendaftar di sekolah MTS Miftahul Huda. Kemudian yang ketiga uang SPP bulanan siswa. Jadi 3 sumber dana, sumber anggaran yang dimiliki oleh MTS Miftahul Huda Bandung. Nah, sedangkan pengalokasian anggaran ini berdasarkan standar nasional pendidikan, berdasarkan 8 standar nasional gitu ya, yang dibagi-bagi pengalokasian anggarannya. Yang pertama pengelolaan kurikulum, kemudian yang kedua pengelolaan kegiatan belajar mengajar KBM, pengelolaan program kesiswaan, pengelolaan program ekstrakurikuler, penyusunan kriteria kelulusan, pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik, pemeliharaan sarana prasarana madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan, kegiatan pengolahan perkantoran, rumah tangga madrasah, daya dan jasa, penyusunan kegiatan ujian, dan lain sebagainya. Nah, ini pengalokasian anggaran. Nah, sekarang kita perhatikan dari RKAM yang disusun oleh MTS Miftahul Huda berdasarkan pembukuannya direduksi ya dalam sebuah tabel yang mana bantuan BOS pusat MTS Miftahul Huda itu per siswanya adalah Rp1.100.000. Nah, sedangkan jumlah siswanya ada 111. Sehingga penerimaan dana bantuan BOS per tahunnya itu di tahun 2023, tahun ajaran 2022 adalah 122.122.100.000. Nah, sedangkan dana uang pangkal yang diterima dari siswa baru sebanyak 27 orang
yaitu dari per orangnya 9.327.500. Jadi hampir 10 juta lah ya per orang uang pangkalnya, uang masuknya. Jadi terkumpul sebanyak 251.824.500. Kemudian dana SPP bulanan 1 juta per bulan dikali 111 siswa. Sehingga sekolah mendapatkan pemasukan 111 juta dari SPP selama 1 tahun. Totalnya 484 juta 942.500. Ini dalam RKM-nya. Tentu saja nanti dalam pelaksanaannya sumber ini ada semacam jadi ada semacam tingkat kemacetan terutama dari SPP begitu. Nah, pengeluaran yang dikeluarkan oleh MTS Miftahul Huda dari 12 komponen tadi yang disebutkan, dari mulai pengelolaan kurikulum, KBM, Sarpras dan sebagainya, ada 12 komponen. Ini ternyata secara keseluruhan jumlah pengeluaran itu adalah 384.942.500, sehingga dari RKM saja tergambar gitu ya, ada sekitar saldo 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini saya perbesar. Ini penerimaannya tadi 484.942.500, kemudian pengeluarannya 384.900, sehingga saldo 100 juta. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pada pelaksanaannya ini selama 1 tahun kemarin begitu ya, maka pada kenyataannya anggaran yang digunakan oleh MTS Miftahul Huda dari pemasukan 484 juta sekian itu digunakan sebanyak 384.400.000 sekian. Nah, dengan semua kegiatan yang sudah dilakukan, dari mulai pengelolaan kurikulum, KBM-nya, kemudian program siswanya, ekskulnya, kemudian sarana perasaan dan sebagainya, itu semua sudah terlaksana, sudah memenuhi semua kegiatan selama 1 tahun begitu ya, sudah terlaksana. Dan ternyata dari anggaran yang ada setelah semua kegiatan terlaksana, artinya itu sudah efektif. Jadi ketika semua kegiatan sudah terlaksana dengan anggaran yang ada, artinya pembiayaan sudah termasuk efektif. Nah gitu ya. Jadi ketika kita saat ini berbicara tentang efektivitas pembiayaan, bahwa MTS Miftahul Huda dengan penganggaran atau pembiayaan yang ada mampu melaksanakan seluruh kegiatan dari semua proses kegiatan pembelajaran selama 1 tahun itu terlaksana dengan pembiayaan yang memenuhi begitu. Jadi efektif. Nah, itu pun ternyata masih ada saldo 125.500.000 yang saldo ini nanti masuk ke kas yayasan. Nah, ketika diwawancarai, kalau sudah masuk ke kas yayasan, bagaimana? Nah, itu kata yayasan adalah untuk nanti digunakan untuk pengembangan sekolah, baik itu pengembangan kualitas guru atau peningkatan kesejahteraan guru, kemudian ada semacam istilahnya pengembangan bangunan atau pengembangan sekolah dan sebagainya lah. Jadi saldo 125.500.000 itu masuk ke yayasan. Nah, dari sini bisa kita nilai bahwa pembiayaannya efisien. Jadi efektif dan juga efisien. Efektif karena sudah mencapai tujuan, efisien karena ternyata masih ada sisa gitu, berlebih gitu. Nah, jadi kesimpulannya kawan-kawan semua bahwa efektivitas pengelolaan dana pada MTS Miftahul Huda tahun anggaran 2022 berada pada kriteria efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator pengelolaan, yaitu penggunaan skala prioritas kebutuhan madrasah sudah terpenuhi semua. Dan disebut efisien karena pengelolaan dana pada MTS Miftahul Huda ini sudah masuk kepada kriteria efisien. Hal tersebut dapat dilihat
dari kemampuan memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan target dan kemampuan untuk menyisihkan saldo yang cukup besar, yaitu 25,67% dari pemasukan. Jadi bisa dikategorikan bahwa pembiayaan di MTS Miftahul Huda Kota Bandung ini efektif dan efisien. Nah, demikian bisa saya sampaikan terkait dengan efektivitas dan efisiensi pembiayaan studi kasus di MTS Miftahul Huda Bandung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budiman Iskandar yang telah memberikan hasil presentasi dan hasil temuannya. Dilanjutkan kepada Bapak Dikdik. Mohon izin untuk memberikan hasil penelitian atau mini riset. Disilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sebelumnya kepada Ibu Moderator, Isma, dan juga dosen pengampu kita, Bapak Dr. Haji Mulyawan Sapuan Dinograha, MAG MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai penguatan tata kelola biaya pendidikan menuju transparansi dan akuntabilitas dengan insan cendekia siap. Jadi beberapa pemateri sudah memaparkan juga dengan tema yang sama, tapi dengan novelty, yaitu tempat yang berbeda. Baik, untuk penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif ya, dan studi kasus di Man Insan Cendekia Siap, dan tujuannya itu adalah untuk menganalisis ya bagaimana penguatan tata kelola biaya pendidikan ini mampu menjadi penguat ya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tadi ini transparansi dan akuntabilitas yang saya pahami adalah bahwa transparansi dalam pengelolaan biaya pendidikan dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana pendidikan kepada publik. Jadi yang telah digunakan itu ada keterbukaan untuk publik. Hal ini sejalan dengan instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188.52/1797/SY tahun 2012. Itu yang menekankan pentingnya penyampaian dan publikasi informasi data mutakhir dengan kualifikasi yang jelas sebagai upaya peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Memang sih ini harusnya mutakhir gitu ya. Tapi memang saya kadang-kadang saya lihat di beberapa sekolah itu tidak menampilkan informasinya itu, kecuali kalau ada akreditasinya seperti di SIAK ini sendiri itu ditampilkan data secara komplit ya, RKKM dan lain sebagainya itu pas momen akreditasi saja gitu. Ada beberapa sekolah memang yang melakukan transparansi, misalkan di Jakarta itu tiap tahun, tapi terhenti ketika mungkin yang mengurusnya itu berhenti. Gitu.
sehingga tidak dilaporkan lagi. Dan ini pentingnya transparansi itu bagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 48 gitu. Menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Adapun konsep akuntabilitas dalam pengelolaan biaya pendidikan dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Jadi ditanggungjawabkan atas penggunaan dana pendidikan kepada publik. Nah, dalam konteks pengelolaan dana pendidikan, akuntabilitas berarti bahwa lembaga pendidikan harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengelolaan serta transparansi yang tetap. Tata kelola pembiayaan pendidikan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pendidikan yang mengikuti komponen yang dibiayai, sumber pembiayaan pendidikan, tata cara pengalokasian biaya pendidikan, dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan. Nah, untuk budgeting dan lain sebagainya, di ini ada ada sesuai dengan pedoman rencana kerja tahunan ya RKT dan juga sebagaimana divalidasi oleh RKKL 2020 ya. Karena datanya itu adalah 2020 di Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan merupakan prinsip yang harus diutamakan dan diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk memastikan pengelolaan dana pendidikannya efektif dan efisien. Nah, sebagai perkenalan ini, Man Aliyah Negeri Insan Cendekia Siak. Memang Insan Cendekia itu banyak ya, bukan hanya di Serpong, tapi di Riau juga ada gitu ya. Ini ada di Provinsi Riau. NPLSM-nya ini 6994158, kemudian juga ini mendapatkan akreditasi A gitu ya. Mendapatkan akreditasi A. Terus untuk BOS ya ini terbilang kecil kalau di instansi cendekia sekitar 200 jutaan. Adapun kebanyakannya itu adalah dana yang masuk dari siswa gitu, bukan dari BOS untuk sumber dana yang ada di MAN ini. Sekitar 2 miliaran ya yang dari siswa. Nah, ini laporan realisasi anggaran atau RRA merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam hari ini 2019 dengan 2020. Karena mencakup unsur pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja selama periode tertentu. Pada 30 September 2020, realisasi pendapatan negara bukan pajak adalah sebesar 140 sekian atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan. Sementara itu realisasi belanja negara pada tanggal yang sama sebesar 3 miliar atau mencapai 33,38% dari alokasi anggaran sebesar 9 miliar. Jadi karena memang ini dari tadi rencana kerja anggarannya rencana kerja tahunan ini Man Insan Cendekia itu menargetkan menginginkannya itu menentukannya itu adalah 9 miliar. Tapi realisasinya itu 3 miliar gitu. Ini ada beberapa program yang memang tidak
karena penting efisiensi kan. Seperti belanja modal, belanja barang gitu kan. Jadi ada efisiensi terutama di barang. Nah, kali ini neraca ya, laporan neraca tahun 2020 itu 2 miliar, sedangkan di 2019 itu 3 miliar. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode tertentu yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, pada 30 September, nilai aset Manishan Cendekia dicatat dan disajikan sebesar 88 miliar yang terdiri dari aset lancar sebesar 50 juta, piutang jangka panjang, kemudian aset tetap ya, kebanyakannya aset tetap ya di 88 miliar. Sementara itu nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar 30 juta dan 88 miliar. Nah ini LO ya, laporan operasional. Laporan operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu entitas dalam menjalankan kegiatan operasional dan non-operasional. Pada periode sampai 30 September, pendapatan LO entitas adalah sebesar 0 rupiah. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional sebesar 3 miliar. Sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sekitar 3 miliar 70 juta. Selain itu, surplus dari kegiatan operasional dan defisit pos luar biasa masing-masing sebesar 75 juta. Dan rupiah, sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar 2 miliar sekian. 3 miliar. Oke. Man Insan Cendekia secara konsisten menegaskan bahwa penguatan tata kelola biaya pendidikan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Peningkatan ini tidak hanya memberikan keuntungan internal bagi sekolah, tetapi juga memperkuat hubungan positif dengan pemerintah dan masyarakat. Jadi internal bagi sekolah itu guru ya, terutama kadang-kadang kan kalau melihat SPP atau bayaran siswanya mahal, guru itu bertanya-tanya kenapa bayaran siswa mahal, kok gaji guru itu sedikit. Nah, itu kalau ada akuntansi dan transparansi itu akan terlihat, oh ternyata dana itu bukan hanya untuk guru saja, tetapi untuk yang lainnya seperti itu untuk internal. Juga untuk pemerintah dan masyarakat itu mencirikan bahwa tata kelola sekolah tersebut maju gitu ya. Kemudian juga kelihatan bekerja seperti itu dan komitmen jujur seperti itu. Maka dampak positif dari penguatan biaya pendidikan di Indonesia terhadap yang pertama itu terjaminnya keterbukaan informasi ya mengenai penggunaan dana pendidikan. Yang kedua itu terwujudnya akuntabilitas publik atas penggunaan pembiayaan pendidikan. Dan yang ketiga itu tersusun sistem pelaporan penggunaan dana pendidikan yang transparansi dan akuntabilitas gitu ya, dapat diukur dari peningkatan kualitas laporan yang dihasilkan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Atur nuhun.
Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Dik-Dik atas penjelasannya. Apakah di kelas A ada lagi yang presentasi hari ini atau hanya 2 orang saja? Untuk hari ini sepertinya hanya 2 orang aja Teh. Oke, terima kasih Miss Charmy. Oke, untuk kemudian sekarang kita sharing discussion atau membuka sharing pertanyaan bagi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, disilahkan. Saya batasi untuk 5 orang penanya. Dengan syarat ketentuan ditanyakan kepada siapa dan coba sebutkan kelasnya dari kelas A atau B serta sebutkan nama. Disilahkan kepada semuanya. Mohon izin bertanya Teh, boleh? Boleh, mangga Miss. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan dan kepada teman-teman semua. Ini untuk pertanyaannya lebih kepada transparansi dan akuntabilitas. Jadi kepada rekan-rekan para pemateri, mangga siapa saja yang akan menambahkan atau menjawab dari pertanyaan saya mungkin ya. Nah, ini sangat menarik berbicara tentang transparansi dan akuntabilitas. Rata-rata dari semua pemakalah yang dipaparkan hari ini itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Artinya di sekolah atau di lembaga-lembaga yang diteliti itu sudah sesuai SOP mungkinnya seperti itu. Nah, tadi berbicara tentang transparansi juga sudah mulai terbuka ya. Nah, tadi yang dapat saya tangkap seperti di Mendua Kota Bandung bahkan itu ada sebuah media yang memperlihatkan tentang alur keuangan gitu ya atau pertanggungjawaban sehingga informasi itu tersampaikan kepada seluruh warga baik sekolah, baik internal ataupun eksternal seperti itu. Nah, ini mungkin tidak di semua lembaga pendidikan seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sih sikap kita apabila misalkan di sekolah kita itu belum seperti itu. Nah, seperti tadi yang Pak Dik disampaikan barusan, dana pemasukan itu banyak, misalkan dari siswa per orang itu sekian rupiah gitu ya, sehingga kalau dikalikan itu berarti dari uang SPP saja sekian, belum dari biaya yang lain. Nah, sementara gaji atau honor guru itu kok sedikit gitu, bahkan berbasis kehadiran gitu ya, kehadiran. Misalkan kalau tidak hadir berarti nanti ada dipotong atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak disebutkan. Nah, tetapi itu teh tidak transparan ya, artinya tidak disebutkan, tidak dilaporkan. Nah, itu bagaimana sikap kita? Karena mungkin kalau misalkan naik ke atas ya kita juga agak takut juga ya, takut dipecat gitu. Mungkin seperti itu. Itu saja sharingnya, karena mungkin tidak 1, 2 sekolah yang masih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Yarni atas pertanyaannya. Mungkin saya ulangi bagaimana sikap kita apabila belum menggunakan media transparansi data di sekolah atau lembaga itu. Mungkin itu ya secara singkatnya Miss Yarni. Iya, seperti itu deh. Oke. Pertanyaan kedua disilahkan. Saya Isma. Baik, mangga Ibu Aida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih menyambung dari pertanyaan Miss Charlie. Mungkin Miss Charlie menitik beratkan kepada transparansinya ya. Nah, sekarang saya menitik beratkan kepada akuntabilitasnya ya, pertanggungjawabannya di sebagian besar di sekolah-sekolah yang ada, madrasah-madrasah yang ada, akuntabilitas atau pertanggungjawaban atau LPJ lah ya, secara sederhananya biasanya yang dipaparkan itu hanya LPJ BOS gitu ya. Nah, apakah selama penelitian dari para peneliti, para penyaji yang telah disajikan barusan, apakah ada LPJ selain dari BOS atau pertanggungjawaban, misalkan tadi ada beberapa sumber yang masuk ke madrasah, ada yang dari BOS, ada yang dari iuran siswa,
Apakah itu terpisah laporannya atau emang disatukan? Tapi kan kalau di LPJ itu hanya bos saja yang dicantumkan, sedangkan pemasukan yang lain itu tidak dicantumkan di laporan bos. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin saya ulangi, apakah selama penelitian ada LPJ selain BOS? Mungkin itu ya secara singkatnya. Ini ditujukan untuk seluruh pemateri mungkin ya Ibu ya. Oke, bagi siapapun itu mau dijawab. Oke, ada 3 pertanyaan lagi, silahkan. Hello everyone. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, silakan Pak Rizjan. Sudah mengacungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isma atas kesempatannya. Kami menyimak dan tertarik yang disampaikan oleh Pak Budi ya terkait hasil riset pengolahan dana BOS di madrasah. Dan memang kami juga belum tahu lebih dalam lagi terkait pelaporan dana BOS di madrasah. Nah, yang ingin kami coba sharingkan atau tanyakan adalah terkait masalah pelaporan di jenjang madrasah di Kementerian Agama. Nah, dalam pelaporan tersebut itu dalam pelaporan pembukuan dan pelaporan dana BOS di tingkat madrasah itu meliputi apa saja. Nah, itu dimulai dari pembukuan dana BOS dan lain sebagainya. Termasuk juga larangan-larangan yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan pengalokasian dana BOS di madrasah. Itu aja mungkin Pak Bu. Pertanyaan dari kami sedikit mempertegas saja make sure terkait pembukuan dan pelaporan dana BOSP di madrasah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizjan atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali pertanyaannya tentang pelaporan dana BOS meliputi apa saja di madrasah. Mungkin itu secara singkatnya benar Pak Rizjan? Betul, pembukuan dan pelaporan dana BOS di tingkat madrasah. Oke, terima kasih. Untuk 2 pertanyaan lagi disilahkan. Apakah masih ada atau cukup untuk 3 pertanyaan saja? Ini ditunjukkan untuk semua pemateri. Mungkin lebih ke Pak Budi, kami minta perdalam lagi, biar jelas gitu, bisa implementasi di madrasahnya seperti itu. Oke, terima kasih. Semangat Pak Budi. Nanti saya buka sesi untuk menjawab ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau dicukupkan untuk 3 orang penanya saja? Saya hitung ya dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Oke, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke, kita bahas satu-satu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama dari Ibu Carni, bagaimana sikap kita apabila di sekolah belum ada laporan dana seperti di media atau online? Bagaimana menghadapi hal tersebut? Mungkin itu ya. Adakah dari teman-teman semua yang ingin menjawab atau saya pertama menjawab? Izin menjawab dulu ya dari saya terlebih dahulu. Tentang pertanyaan dari Miss Charni, bagaimana sikap kita apabila di sekolah belum ada seperti itu? Menurut pandangan Isma, ada baiknya kita berkonsultasi face to face antara dan bawahan, meskipun terlihat seperti agak canggung, kita harus menyampaikan hal ini karena ini sebagai masukan kepada pengelola pendidikan atau stakeholder yang ada bahwasannya
keinginan kita adalah bagaimana mentransparisasikan biaya pendidikan dan akuntabilitas yang ada di sekolah dengan caranya yaitu face to face atau ngobrol secara baik-baik dengan membuka jalan komunikasi yang baik terhadap bawahan ataupun stakeholder yang ada di sana dengan guru ataupun staf yang ada di sana. Mungkin itu yang dari Isma sampaikan. Ada lagi dari Pak Budiman, Teh Rizi Fadila ataupun Pak Dikdik tambahannya disilahkan untuk menambahkan. Pak Budiman dulu mungkin. Jadi dari saya mungkin apa yang dari pertanyaan Miss Sarni itu harusnya sekolah itu yang menampilkan atau apa namanya itu transparansi ya dan akuntabel. Itu biasanya kalau apa kalau yang terkecil itu biasanya ketika rapat evaluasi gitu ya. Kalau posisinya itu guru gitu ya, kalau guru mungkin ketika ada rapat evaluasi anggaran itu dilibatkan. Itu minimal harus sudah ada gitu ya. Tapi kalau misalkan rapat evaluasi anggaran pun guru tidak dilibatkan, nah ini saya kira apa mungkin boleh juga melaporkan dan lain sebagainya, tapi kan tidak elok ya, gitu kan, kalau melaporkan dan lain sebagainya. Nah, kalau apa saran saya ketika sekolah belum sampai ke sana ya lebih baik kita jangan banyak kepo aja gitu, biarin aja gitu ya. Toh tugas kita itu ngajar gitunya, walaupun dikasih dananya itu pas-pasan, ngajar apa dikasih gaji itu pas ngajar ngumpul, kalau tidak ada berarti dipotong gitu kan dan lain sebagainya. Apa dan ya harusnya sekolah itu ya bisa mensejahterakan guru karena kalau swasta ya, kalau swasta mungkin ada dana bangunan gitu kan, itu jarang tersentuh itu dana bangunan itu kan. Terus SPP gitu. Kalau swasta, kalau negeri mungkin tadi ya seperti kata Bu Aida, kenapa kok apa namanya itu LPJT tanah boswe gitunya. Nah, rata-rata memang pendapatannya itu dari dana boswe negeri mah gitu, dan karena tidak bisa menarik SPP kan gitu, kecuali swasta gitu kan. Nah, swasta mah banyak ada dari masyarakat, dari proposal, dari Di negeri juga ada Pak Dik, dipungut biaya bisanya. bisa. Itu kan melalui komite Melalui seperti komite. ya. Ya kalau di ini, kalau yang saya teliti yang di MAN 1 Siak juga itu ada sih, bahkan melebihi dari pendapatan bos siswa gitu. Kalau bos siswa sekitar 360 juta, tapi kalau yang di luar bos itu sampai 2 miliar karena ada uang apa namanya itu bayar asrama gitu ya, eskul dan lain sebagainya, dan ini melebihi dana bos gitu kan, bahkan bisa beberapa kali lipat dari bos, karena asrama itu kan makan, sewa tempat, sewa dan lain sebagainya, laundry gitu kan. Nah, ini menjadi pendapatan yang berkali lipat kalau di yang saya teliti seperti itu.
Ini ada kalau apa namanya itu kalau tadi kan ringkasannya gitu kan. Nah, kalau ini mentahannya gitu kan. Nah, ini mentahannya di sini. Ini nah, dan mahasiswa ini dari lembaga gitu kan. Ada juga sih tergantung mungkin kalau di ini dari mulai apa sumur-sumur dana yang lain itu ada gitu. Malam ya kalau ini yang apa yang lain itu silakan mungkin bisa menjawab. Atur nuhun. Turun Pak Dik-Dik. Sarang Teh Isma. Oke, terima kasih kepada Pak Dik-Dik yang telah memberikan tambahannya serta menjawab. Kemudian ada pandangan dari Teh Rizky Fadila ataupun Pak Budiman, disilahkan. Ya baik, terima kasih dan mohon maaf ya saya karena sambil perjalanan. Jadi apa yang ditanyakan sebetulnya dari 3 penanya itu lebih cenderung kepada materi atau tema akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan makalah yang saya bawakan atau penelitian mini riset yang saya bawakan adalah tentang efektivitas dan efisiensi. Tapi saya juga coba ingin menanggapi juga. Jadi berkaitan dengan apa namanya pelaporan baik itu di media dan sebagainya seperti tadi disampaikan oleh Bu Carni gitu ya, bahwa yang namanya jadi akuntabilitas itu kan artinya pertanggungjawaban. Jadi sebuah penggunaan anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan transparansi itu adalah bagaimana apabila proses penganggaran pembiayaan itu dilakukan itu dapat diakses secara terbuka. Nah, tapi bukan berarti setiap laporan sebuah lembaga itu mesti dipublikasikan kan ya. Tidak harus, apalagi di media dan sebagainya, tidak mesti dan tidak elok, dan sampai sekarang sebenarnya tidak ada yang namanya pembukuan atau pembiayaan sebuah lembaga pendidikan misalnya kemudian disebarluaskan di media, jadi nggak mungkin ada. Hanya yang jelas sebuah lembaga itu ketika disebut dia itu memiliki akuntabilitas ketika dia bisa melakukan pertanggungjawaban, artinya penggunaan anggaran dan sebagainya, dia bisa mempertanggungjawabkan secara laporan, dia bisa bikin SPJ-nya dengan baik dan sebagainya, bisa diaudit dan sebagainya. Kemudian untuk diakses informasinya juga tidak sulit, mudah. Biasanya orang yang suka menutupi laporannya itu karena mungkin ada masalah. Kalau tidak ada masalah, sangat mudah diakses gitu ya. Bahkan siapapun bisa bertanya sesuai dengan keperluan dan kewenangannya. Jadi tadi misalnya guru bertanya ke bendahara mengenai keuangan sekolah, ya tentu saja dipertanyakan juga keperluannya apa. Kalau misalnya keperluannya secara logis dan sebagainya, kemudian bisa ditunjukkan, diberitahukan, bisa diakses, itu secara sewajarnya ya bisa begitu. Jadi sekali lagi berbicara tentang akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban, berbicara tentang transparansi adalah bagaimana laporan itu juga bisa diakses oleh orang yang memang berwenang atau memiliki keperluan tertentu, termasuk juga untuk riset. Jadi jangan sampai ada sekolah yang ketika ada mahasiswa katakanlah atau ada orang yang mau riset, melakukan penelitian dan sebagainya, kemudian tidak diberikan akses. Nah, itu lembaga seperti itu adalah lembaga yang yang bermasalah begitu, karena seharusnya apalagi untuk riset gitu. Kemarin ada kawan di kelas A itu untuk melakukan riset pembiayaan pendidikan di sebuah sekolah, betapa sulitnya begitu ya. Kalau pengalaman saya sendiri masuk ke sekolah mengakses pembiayaan kalau sekolahnya itu tidak ada masalah gitu, itu sangat mudah dan mereka justru sangat tenang ketika diakses, diketahui pembiayaannya sehat ya,
akuntabilitasnya bagus begitu ya, itu sangat bisa begitu. Itu barangkali ya untuk menanggapi pertanyaan kita. Baik, izin meluruskan sedikit Teh Isma, Pak Budi. Tadi Pak Budi sampaikan terkait media ya. Tadi disampaikan bahwa tentang penyebaran di media. Nah, maksudnya itu bukan kayak dipang-pang di media online atau bukan, tapi yang saya bahas media tadi adalah pada saat di Mandua Kota Bandung ada sebuah media. Nah, medianya itu kan layar TV ya. Nah, media di sini bisa berupa tadi kata Pak Budi, ada akses untuk mengecek tentang keuangan, misalkan entah itu akses berupa link LPJ atau apapun itu. Nah, itu media yang saya maksud adalah itu. Jadi bukan media sosial dan disebarluaskan di sembarang ini enggak, tapi lebih kepada internal sekolah. Mungkin itu yang saya sedikit luruskan. Hatur nuhun. Baik, nah sekaligus saya tanggapi balik langsung ya. Jadi memang juga tidak bukan tidak elok ya, bahasanya tidak perlu juga sepertinya sebuah lembaga untuk memampang ya, baik itu di media sekolah, di LCD di depan kayak semacam LCD pengumuman kayak gitu untuk memampang LPJ keuangan itu tidak, menurut saya tidak mesti juga, karena kita juga harus mengantisipasi kalau sebagai pengelola lembaga ya. Saya sebagai pengelola lembaga merasakan kalau misalnya itu diakses terlalu terbuka juga, itu akan jadi tidak baik, akan ada orang-orang yang memanfaatkan dengan tujuan-tujuan yang negatif juga. Jadi yang disebut dengan transparansi itu bukan artinya harus dipampang, tapi ketika ada orang meminta untuk masuk atau mengakses atau meminta informasi, bisa kita berikan sesuai dengan keperluannya, kebutuhannya. Jadi sebuah lembaga yang menurut saya gitu ya, tidak mesti juga memampang baik itu di media internal gitu, di sekolah dipampang laporan keuangan selama setahun, tidak mesti juga, karena orang yang bisa masuk ke sekolah itu dari pihak luar juga bisa masuk, kemudian mengakses dan bisa jadi mencari celah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi yang dimaksud dengan transparansi adalah ketika ada orang yang meminta informasi, mau mengakses itu, dipersilahkan sesuai dengan keperluannya. Bisa ada yang datang, Pak, saya mau tahu SPJ sekolah ini keuangannya seperti apa. Ditanya dulu kan, keperluannya untuk apa. Nah, kalau keperluannya jelas, untuk riset kah, untuk apa yang positif, bisa diberikan. Tapi kalau tidak jelas, ya tidak berhak untuk tidak memberikan informasi. Begitu Bu Charni ya, jadi tidak mesti dipampang juga. Iya, Pak Budi, baik. Sepertinya memang ada beberapa pandangan ya. Nah, ini mah saya menanggapi tadi pada yang di Mandua Kota Bandung. Nah, tadi Pak Budi menyimak mungkin ya yang dipaparkan sama rekan kita yang di Mandua Kota Bandung. Nah, itu saya menanggapi hal itu. Tapi saya no comment untuk masalah ini. Hatur nuhun. Oke, Ya, terima kasih ini sangat sedikit dari mungkin. mana Pak Dikdik, ada tambahan lagi, silakan. Ya, kalau ini tidak jadi masalah ya kalau di akuntabilitas dan transparansi itu dipang-pang juga LPJ di website gitu ya, ataupun tadi kalau misalnya di LCD TV gitu ya. Karena itu kan summary summary gitu, dan jangan khawatir ada ada wartawan wawancara dan lain sebagainya gitu. Itu kan kalau di kota mah ada wartawan nggak biasa sama gitu, ditanggap dan sebagainya. Adapun ini transparansi memang sesuai undang-undangnya itu harus ada, bukan hanya di pendidikan, bahkan lembaga zakat. Kalau teman-teman akses website lembaga zakat itu suka ada laporan tahunannya, tapi berbentuk summary, tidak berbentuk non wae itu balanjana resina mana dan gitu. Summary seperti tadi ya, dana bos sekian, pengeluaran sekian, untuk pembangunan sekian dan sebagainya. Kalau yang di saya itu seperti itu dicantumkan juga di web gitu ya, pengeluaran atau pemasukan ini. Turnuan itu mungkin Pak Budi. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah diskusinya sangat hangat Ya, sekali. menanggapi
Oke, gimana Teh Rizky? Menanggapi yang Carni ya, saya dari Mandua Kota Bandung. Jadi saya setuju dengan eh, Pak Dik-Dik. Jadi apa yang ditampilkan dari Mandua Kota Bandung itu di layar TV yang biasa disaksikan oleh siapa saja, yaitu orang tua, wali, tamu-tamu yang datang, itu hanyalah summary ya, kesimpulan dari transparansi tentang mengenai sekolah itu sendiri apa saja. Tidak tidak semuanya ditampilkan hal yang mendetail, yang hal-hal yang tidak perlu ditampilkan itu tidak akan ditampilkan gitu. Apalagi yang masalahnya sedikit sensitif ya begitu tentang keuangan gitu. Jadi yang ditampilkan di eh, media internal sekolah itu hanyalah summary-nya aja, yang pentingnya aja gitu. Terima kasih. Saya Oke, kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Pada intinya mungkin untuk kebijakan publikasi ataupun untuk transparansi dana, itu bagaimana kebijakan sekolah masing-masing mungkinnya dengan stakeholder yang ada, apakah ingin aku aktualisasikan dalam bentuk media sosial ataupun hal yang lainnya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sebentar saya ingin bertanya dulu, misalnya apakah sudah cukup atau perlu tambahan dari rekan-rekan yang lain? Sudah sangat cukup. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Aida, tentang akuntabilitas, apakah selama penelitian ada LPJ selain dana BOS, begitu Ibu Aida? Oke, Betul. mohon Apakah izin laporannya terpisah Isma gitu kembali ya yang mengawali. antara Iya, LPJ BOS dengan sumber yang lain? oke. Oke, mohon izin kepada semuanya Isma kembali ya yang mengawalinya. Dari hasil mini riset yang Isma teliti, ada dana selain BOS, yaitu ada dana BPU. Dana BPU ini adalah Badan Pendidikan Universal, yang mana dana ini meliputi banyak sekali, yang dimana Badan Pendidikan Universal ini tersendiri memberikan beberapa masukan seperti keuangan dan lain sebagainya. Selain dari itu ada dana dari siswa. Dana dari siswa itu yaitu dana infak atau dana sodakoh, atau ada yang dinamakan dengan Jumat bersodakoh, Jumat berinfak. Nah, itu mungkin dana yang bisa masuk dari selain BOS itu yang di ISMA pribadi. Oke, dari teman-teman semuanya, terutama dari presentator, apakah ada yang ingin menambahkan? Disilahkan. Sebentar, Teh Isma, apakah dari kedua dana selain BOS tersebut Ya. itu LPJ-nya ada? Ada, Tersebentar. ada. Tapi Isma tidak sempat Isma meminta dana bundelannya ke sekolah, dan ketika Isma mengecek itu ada, tapi misalkan nominalnya di sini yang Isma catat hanya ada Rp181.500.000 dengan pengeluaran sampai tahun 2022 itu ada Rp200.000. Itu dana keseluruhan ya? Iya, dana keseluruhan. Dari BOS, BPMU, dan sama infak. Benar sekali. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin menambahkan? Mohon diingat juga ya, kita ada waktu 5 menit lagi untuk selesai, dan mungkin kita ada pembahasan dari Bapak terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi ataukah dicukupkan? Cukup Teh, tadi sudah dijawab juga karena Bu Aida. Oke, terima kasih Pak Budiman dan Teh Rizky Fadilah. Sudah cukup? Cukup Teh. Oke, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan. Halo Pak Budiman, apakah masih ada? Iya. Oke, ini kepada Bapak ya, dari Pak Rizjan. Pelaporan dana BOS meliputi apa saja di madrasah, katanya seperti itu pertanyaannya. Disilahkan Nah, untuk itu, Pak Budiman karena itu menjawab. ya yang tadi saya sampaikan. Ini salah sasaran ya. Jadi apa yang saya bahas itu adalah efektivitas dan efisiensi pembiayaan sekolah, bukan masalah pelaporan. Gitu ya. Cuman ketika bertanya pelaporannya, saya jawablah sedikit. Jadi pelaporan itu antara pelaporan BOS dengan pelaporan kas di setiap sekolah beda, karena
bos itu kan ada semacam pagunya ya, ada semacam ketentuannya. Jadi biasanya dilakukan secara terpisah gitu antara laporan bos dengan pelaporan keuangan secara keseluruhan. Karena laporan bos itu hanya melaporkan anggaran bos yang masuk digunakan untuk apa saja. Nah, sedangkan pemasukan sekolah tadi kan bukan hanya dari bos, bisa dari uang pangkal, SPP kalau di swasta, kalau di negeri itu ada uang yang nanti disepakati oleh komite. Nah, itu artinya kan pembukuannya secara terpisah. Jadi untuk bos ya terpisah bos saja gitu, anggaran bos yang dilaporkan ke pemerintah, anggaran yang masuk harus saldonya 0 gitu ya, dipakai gitu, kemudian dilaporkan begitu. Walaupun bukan pembahasan tentang itu sebetulnya, kalau diperhatikan materi yang saya sampaikan itu tentang efektivitas dan efisiensi, jadi harusnya pertanyaannya mengarah ke sana. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budiman atas jawabannya. Mungkin karena di sini mayoritasnya kita tentang akuntabilitas, mungkin aura-auranya tentang akuntabilitas dan transparansi, tapi itu tidak mengapa karena menghangatkan suasana diskusi pada pagi hari ini ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelumnya apakah ada closing statement dari tiap pemateri atau sudah dicukupkan? Cukup. Cukup. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin secara bersama-sama. Alhamdulillah diskusi hari ini telah selesai dengan berjalan lancar dan dengan hangat sekali pembicaraan dan topik-topik hangatnya. Dan selanjutnya saya akan mohon maaf, dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada Bapak selaku dosen pengampu yang insya Allah akan memberikan penerangan kepada kita lebih luas dan lebih mendalam. Kepada Bapak Dr. Mulyawan, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin untuk mengulas kurang lebih 15 menit dari materi ini, karena inilah pentingnya kenapa materi itu jangan sampai mencelak-mencelok gitu. Artinya kalau tidak hadir akhirnya jadi terundur gitu. Itu kan kalau bahasa saya yang mengganggu lah. Jadi Miss Charni sama Bu Holiso mohon untuk diingatkan teman-temannya, karena kita ada waktu lagi, itu hanya minggu depan untuk presentasi pertemuan terakhir, ya, pertemuan ke-15. Minggu depannya itu sudah UAS. Saya sudah mengingatkan untuk teman-teman, nanti akan saya kirimkan ke grup tentang target jurnal, dan ini juga saya harus konfirmasi lagi supaya tidak ada perbedaan pemahaman untuk pengerjaan tugas di akhir menjelang perkuliahan kita selesai. Oke, pertama, bahwa materi tentang akuntabilitas ini adalah materi yang menurut saya ujung dari persoalan-persoalan di pembiayaan pendidikan. Artinya di sini dituntut bukan hanya pada persoalan apakah ini harus dilaporkan atau tidak. Bukan hanya persoalan itu. Karena untuk persoalan mau melaporkan atau tidak, pada akhirnya orang akan membuat laporan yang bisa dilaporkan dan bisa dilihat. Saya ingat kalau perusahaan, Bu, bikin laporan keuangan itu dia bikin 3 laporan. 1, laporan yang menunjukkan bahwa perusahaannya itu bangkrut atau mengalami kerugian. Itu untuk dilaporkan kepada anggota. Gitu. Yang kedua, laporan dibuat untung. Untuk apa? Ini untuk laporan ke komisi atau ke yang tadi rugi itu untuk menunjukkan ke pajak. Kalau ke pajak itu rugi biar tidak ada tagihan pajak. Kenapa kemudian dinaikkan untung? Itu untuk
ke bank agar mendapatkan bantuan suntikan dana. Makanya laporannya untung kan. Nah, satu lagi, laporannya tidak untung, tidak naik. Itu biasanya dilaporkan kepada siapa? Kepada anggota. Kalaupun ada naik dikit banget gitu. Jadi kalau dividennya bisa dibagikan, itu dibagikannya sedikit banget gitu. Nah, ini kan persoalannya bukan pada persoalan mau atau tidak melaporkan. Ini masalah mental sebetulnya. Karena kita mengkaji dalam konteks pendidikan Islam, artinya manajemen pendidikan Islam, sebetulnya di dalam Islam, saya ingin menggarisbawahi yang harusnya ini menjadi highlight oleh kawan-kawan yang mengkaji semua materi yang ada dalam artikel-artikelnya atau riset-risetnya. Saya berharap Anda dalam membahas tentang temuan hasil penelitian, di samping Anda menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, juga jangan lupa sisipkan atau insersikan materi-materi yang itu bisa mengingatkan kita tentang apa sebetulnya tujuan dari kita melakukan proses pembiayaan pendidikan itu. Nilai-nilai yang harusnya diambil dari Al-Quran, hadis, ataupun juga pendapat para ulama, ataupun siapapun pengkajiannya, yang itu adalah baik untuk mengingatkan kita agar menjalankan program pengelolaan pendidikan itu dengan benar, itu juga didasari oleh nilai ibadah, harusnya. Jadi saya ingin menggarisbawahi begini. Apa sih sebetulnya nilai filosofis dari aktivitas pengelolaan pendidikan? Kalau saya jawabnya, kita itu menjalankan aktivitas ibadah dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa posisi kita sebagai manusia itu adalah khalifah fil ard. Menjalankan tugas kekhalifahan itu tidak mudah. Karena apa? Karena malaikat itu memprotes Allah, tanda petik, hanya karena Allah akan menjadikan khalifah sejenis manusia yang namanya Adam, karena dikhawatirkan dia melakukan dua hal. Satu, mengalirkan darah, berarti di situ adalah proses bunuh-membunuh, atau proses kompetisi yang saling membunuh. Yang kedua adalah menghancurkan bumi, ya, mengalirkan darah dan menghancurkan bumi. Jadi itu bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kalau seorang pemimpin memimpin sebuah lembaga, harusnya dia bisa menjaga dua hal itu, paling tidak dua hal itu. Satu, tidak terjadi kericuhan, pertentangan, kompetisi tidak sehat, atau malah merusak. Saya ingat di beberapa kasus lembaga pendidikan, swasta terutama, atau juga di negeri ada. Kasus negeri ada loh, kasus negeri. Itu sampai akhirnya pada akhir kepemimpinan seseorang akan diganti oleh seseorang yang lain. Itu duit dihabisin tuh. Laporan dibikin aja laporan. Jadi bahasanya gini, duit capek-capek menang kurang neangan, akhirnya jabatan dibikin kabatur, dikasih ke orang lain. Ya sudah, saya tinggalkan. Ambil, saldonya 0. Syukur-syukur kalau misalkan 0, Bu, masih untung. Ini ninggalin hutang. Ini kasus saya di tempat istri saya mengajar, di sekolah negeri, di madrasah negeri. Ini cerita aja. Ketika kepala sekolah yang mutasi atau dimutasikan pindah, datang yang baru, itu yang baru datang itu, dia harus menanggung hutang. Hutangnya apa? 6 bulan guru honor belum dibayar. Honornya. Kemudian ketika bos datang, cair, itu juga harus bayar hutang ke, kalau bahasa kita apa ya, bukan kontraktor, bukan developer, inilah toko bangunan lah, kayak gitu. Karena sebelumnya ketika membangun, ngutang dulu. Bayangin, kepemimpinan baru duduk, dia harus dibebankan hutang. Dan itu hampir terjadi ketika posisinya ada ketidaknyamanan dalam prosesnya. Nah, sekarang akuntabilitas yang dimaksud tadi adalah pelaporan, pertanggungjawaban. Hakikat dasarnya adalah karena kita diwajibkan oleh Quran
Idza tadayantum idza ajalin musamma faktubuh. Bahasa gampangnya gini. Secara administratif apapun yang kamu kerjakan itu harus kamu tulis. Kenapa harus ditulis? Karena pada akhirnya apa yang kamu lakukan itu ada pertanggungjawaban yang harus kamu emban. Jadi kalau bahasa sederhananya, setiap kepala sekolah memang dia memiliki fasilitas, nama baik, dikenal oleh orang, populer, dan lain-lain. Tapi di balik semua itu, ada melekat tanggung jawab yang itu menyangkut nama baik dia sendiri. Kalau bahasa saya sih sederhana, Bu. Jabatan itu enak dalam arti namanya dikenal orang, tapi nggak enak kalau ngomongin substansi dari jabatan itu sendiri. Karena apa, Pak? Apa Anda tidak mengira bahwa semua yang kamu lakukan ketika menjalankan pengelolaan pendidikan itu tidak akan ada pertanggungjawabannya? Apa hanya cukup ketika uang yang kamu makan yang tidak jelas hitungannya, kemudian kamu cukup bilang, mohon maaf, saya khilaf? Ya nggak bisa begitulah. Beberapa kasus seperti, kalau ada orang Cianjur pasti tahu lah, di Man Pacet itu pernah kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya itu proyek pembangunan fisik itu mengalami kendala karena dari pihak kontraktor ada yang kemudian mengajukan gugatan. Yang itu kemudian ramenya sampai ke tingkat pusat, yang akhirnya kepala sekolah copot. Dinonjobkan malah. Informasi yang saya tahu waktu itu saya jadi pengawas, dari pengawasnya saya dapat informasi, pada akhirnya itu ternyata urusannya babagi, Pak. Bancakan yang belum tuntas gitu loh. Jadi ini penyakit jeleknya ya. Kalau orang-orang dapat bantuan, maka yang pertama dilakukan bukan ngebangunnya, menyesuaikan dengan spek yang lain-lainnya, bukan. Tapi ini nanti saya ke bagian berapa, ini setor ke atas berapa, nanti gimana-gimana. Ngebangun sisa dari itu semua. Jadi jangan heran kalau kemudian terjadi di kita itu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, melakukan tindakan koruptif, itu tidak memperhatikan dampak yang terjadi setelah pembangunan selesai. Yang kita tidak inginkan adalah kalau di madrasah atau di lembaga pendidikan Islam, orang karena tindakan koruptif itu berakibat pada fisik yang terjadi tidak nyaman, tidak membuat orang itu jadi keselamatannya jadi terganggu. Jadi ketika terjadi bencana, itu yang terkena adalah korban manusia. Akibat dari apa? Tindakan koruptif. Dan di lembaga pendidikan sering terjadi begitu. Khawatir kitanya, karena kita kondisi sekarang tuh banyak gempa, bahkan pernah terjadi itu di satu madrasah negeri di di Jakarta itu, pada saat banjir besar itu sampai ada yang meninggal karena ada dinding yang roboh. Itu sampai diinvestigasi, dindingnya itu apakah kuat atau tidak, apakah ini bangunannya itu standarnya benar atau tidak. Karena memang tindakan koruptif, apalagi urusannya sudah menyangkut urusan APBN, apalagi urusannya menyangkut masalah dana aspirasi, dana dari pusat, hitungannya 70-30, itu jadi udah nggak benar itu urusannya. Saya ngomong begini, biar Anda yang nanti suatu saat boleh jadi, who knows, Anda jadi pemimpin di lembaga pendidikan atau apa, Anda harus tahu bahwa memimpin sebuah lembaga itu tantangannya besar, tidak hanya pada urusan ngelola keuangan, tapi di situ ada nilai-nilai yang harus dijaga. Apa nih ya? Nilai agama, nilai moral, nilai etika, nilai religiusnya juga harus dijaga. Apa kemudian Anda mau melihat kondisi lembaga pendidikan Islam kita itu hancur hanya gara-gara orang itu pengen dapat lebih dari uang yang dia kelola? Maka ketika ada pelaporan yang ditempel, ataupun juga berani untuk melaporkan, prinsipnya satu, kalau memang kita tidak salah, ya kenapa harus resah gitu. Orang tuh resah itu karena merasa salah. Ada sesuatu yang keliru yang dia lakukan. Atau ada yang lagi yang lebih fatal. Ketika dia tahu dia salah, ketika datang pemeriksaan, orang yang meriksanya malah dikorup lah, bukan dikorup, disuap lagi. Hanya membacaan lagi,
sisihkan cenah teh keur anu mariksa. Naon ya orang ajakan mancing gitu nya, ajakan beli makanan atau beli oleh-oleh atau souvenir gitu diambil dari alokasi itu. Saya nggak ngerti itu sampai kapan itu kejadian tentang proses hal-hal itu mau terus berlangsung. Saya malah jadi heran gitu. Tunjangan jabatan kepala sekolah itu tinggi, melebihi guru biasa. Apalagi sudah pegawai negeri. Ya mungkin Pak butuh duit Pak, dan butuh duit mah hayam contohnya. Ya nggak begitu juga. Di sini kan prosesnya harus dijaga adalah bahwa di mana moral kita ketika bicara pembiayaan pendidikan. Semua kita tuh orang pintar bisa ngitung lah, orang tuh punya banyak pengalaman dengan urusan pembiayaan. Tapi berani jujurkah dengan apa yang sudah dilakukan? Dengan berani untuk mengatakan tidak pada ketika kita mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Karena kalau saya tidak ngomong begini, Pak, ngomong pembiayaan hanya sebatas laporan hukum mah bisa disulap. Sangat gampang disulap. Apalagi kalau udah ngomongin kepala, bendahara, sama TU. Itu udah 3 sekawan tuh udah urusan duit. Hati-hati. Makanya saya sangat mengapresiasi ketika tadi ada tampilan-tampilan besaran uang yang dilihat. Dengan catatan itu bukan untuk menjadikan bagian di mana ya saya bisa dapat peluang untuk mendapatkan itu. Maka terima kasih sudah menyampaikan paparannya dan saya sangat berharap ini bisa menjadi hal baik ketika dalam riset Anda juga tetap memasukkan value-value dari nilai keislaman, dari agama kita untuk masuk pada bagaimana mengelola ini dengan benar. Bukankah jabatan itu adalah juga ujian? Sebagaimana kehidupan dan kematian juga adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian yang akan menentukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Artinya, mungkin dengan jabatan yang didapat kita dengan kebaikan, kita tidak berani melakukan hal-hal yang tercela. Karena apa? Kita ingat tentang ini adalah sebuah ujian. Mungkin kita tidak mendapatkan seperti yang didapatkan orang-orang, ganti mobil, beli rumah baru, ganti istri baru, dan lain-lain. Ya boleh jadi, boleh jadi. Tapi Anda bertahan dengan nilai-nilai itu. Mungkin Anda disebut orang aneh, Anda disebut orang yang tidak memahami bagaimana menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan, apalagi beradaptasi dengan birokrasi. Tapi yakinkan satu hal, bahwa nilai yang kita miliki itu memang tidak ada harganya, tidak ada nilainya, karena saking bernilainya. Tapi nilai-nilai itulah yang sebetulnya bisa menjaga diri kita untuk tidak mengangkat kaki kita yang di surga ke neraka. Gitu. Karena kalau udah ngomongin manajer, calon-calon manajer pendidikan, saya harus ngomongin ya moral, Pak. Moral. Kalau untuk masalah pinter saya mah yakin. Masalah pengalaman saya yakin. Tapi untuk persoalan moral ini, etika ini, nilai-nilai ini nggak bisa, Pak, instan. Dia harus dibangun melalui sebuah proses pembiasaan yang kuat. Saya tidak lihat lagi, Pak, nggak mungkin dia lulusan pesantren. Nggak juga, sekarang mah nggak jaminan. Pak, dia hafid Quran. Pak, kalau jadi pemimpin itu kadang-kadang dianya jujur, ada anak buahnya yang culas, itu pemimpin yang jujur bisa jadi diculasin, Pak. Makanya saya sangat berharap ketika tadi ada temuan-temuan di lapangan, ada yang mencoba untuk menjelaskan dengan rinci benar. Terutama juga ini juga jadi problem. Ketika memang dana kita itu kurang, kemudian kita bersinggungan dengan masyarakat, dengan komite contohnya untuk menggali dana, ini juga jadi problem tersendiri ketika hukum di kita kadang-kadang tidak sefleksibel masalah yang terjadi di lapangan. Itu yang namanya wartawan LSM yang kira-kira suka ngarit-ngarit dah ya di lapangan. Itu sering menjadikan negeri itu sebagai ATM hanya untuk gara-gara bahwa di sekolah negeri itu ada pungutan-pungutan yang terjadi. Apalagi kalau di dinas pendidikan, Pak, itu lebih ekstrim lagi. Itu yang datangnya itu tidak hanya wartawan LSM, selevel apa ya, orang-orang yang mengatasnamakan kepala dinas itu gila-gilaan. Malah yang lebih ekstrim kalau di tingkatan
di dinas pendidikan, itu ada yang ngaku-ngaku saya tim suksesnya bupati, saya tim suksesnya wali kota, dan mereka mencoba untuk nyair bahasanya lah, ngarit hanya untuk urusan hal kecil. Oke, saya pikir ini terima kasih sudah ada proses diskusi. Saya minta Bu Holiso dengan Bu Karni untuk mendeteksi yang hadir dan tidak hadir. Dan saya akan kirimkan, saya mau mengingatkan dulu deh, karena tugas-tugas Anda adalah tugas-tugas yang sifatnya berbasis artikel. Saya mohon dengan sangat, kalau untuk UTS kan itu di submitnya ke jurnal epistemik ya, Bu Carni, juga Bu Holisoh ya. Iya, Nah, Pak. untuk artikel sesi 1, artikel sesi 2, untuk artikel sesi 1, artikel sesi 2 dan mini research, saya minta nanti dikirim ke jurnal target. Nanti jurnal targetnya saya kirim daftarnya di grup. Nanti silahkan ditelaah, ikuti apa sebutnya, template-nya, dan submitkan saja. Submitkan saja. Nanti silahkan Anda hubungi para pengelolanya untuk kapan bisa publis. Di antara Anda kalau ada yang sudah bisa dapat LOA-nya lebih bagus. Untuk semester ini, sebagaimana komitmen saya tidak mewajibkan Anda untuk yang bersinta. Kalau ada yang mau bersinta juga tidak masalah sebenarnya. Dan saya akan kirimkan daftar nama jurnal targetnya, itu jurnal target yang gratis. Semuanya insya Allah gratis, tidak berbayar. Jadi Anda tinggal sesuaikan dengan template-nya. Saya akan kirimkan sekarang, ya paling lambat jam 9 lah, ke grup untuk jurnal targetnya. Saya ingatkan berarti ada jurnal tuh. Jadi gini Pak, ini mohon diperhatikan Bu Charlie dengan Bu Holiso. Artikel sesi 1 kan belum disubmit kemana-mana ya? Belum, Pak. Oke. Kemudian juga artikel sesi 2 juga belum disubmit kemana-mana. Kemudian artikel mini riset juga belum ya? Belum. Nah, kemudian ada UAS, berarti tugas itu 4 ya? Halo? Ya. Oke. Iya, Pak. Nah, tugasnya 4, jadi 4 itu mini riset itu saya hitung sebagai UAS. Jadi kalau Anda sudah submit artikel, berarti saya pastikan Anda sudah melakukan proses UAS. Yang penting nanti submit dulu, bahkan hubungi pengelolanya, Anda minta LOA-nya, letter of acceptance, gitu, ya. Iya, Pak. Untuk artikel sesi 1 dan sesi 2 itu jurnal targetnya silakan pilih dari di luar yang jurnal target untuk UAS. Jadi yang nanti saya kirim itu adalah jurnal target untuk UAS atau yang mini research. Untuk sesi 1 dan sesi 2 silahkan Anda pilih dari yang tampil banyak itu salah satu daripada yang lainnya. Begitu. Saya tuliskan di sini berapa ya? Sebagai untuk reguler A itu ada 15 orang. Reguler B itu ada 15 orang. Hanya 15 jadi 14 orang. Kalau ada yang tidak bisa, kalau ada yang belum tersebut mungkin nanti bisa komunikasi dengan saya. Ini. Jadi saya nanti akan berikan keterangan di sini sesi 1 dan sesi 2-nya, kemudian mini research-nya dan lain-lainnya, termasuk juga untuk UAS-nya seperti apa. Demikian. Mudah-mudahan nanti file Word yang saya kirim atau file PDF yang saya kirim di grup, silakan nanti ditanggapi. Kalau ada pertanyaan, boleh di grup disampaikan, dan saya minta semuanya melaksanakan sesuai dengan target yang kita harapkan. Oke, demikian. Terima kasih. Absennya tolong ditulis di grup ya, Bu Charni, Bu Holiso. Ya, Pak. Siap, sudah, Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.